Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Mari kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini dari Ayub pasal 7 ayat 1 sampai ayat 21. Sebelum membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih-Mu, atas pemeliharaanmu yang kami alami dan nikmati dalam seluruh kehidupan kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, terangilah pikiran kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dan melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Layakkanlah kami ya Tuhan, kami sambut firman-Mu ini, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan dari Ayub pasal 7 ayat 1 sampai ayat 21 berbunyi demikian. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berenga dan abu menutupi tubuhku. Kulitku menjadi keras, lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. Maka engkau mengagetkan aku dengan impian, dan mengejutkan aku dengan hayal, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia, sehingga dia kau anggap agung, dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku, dan membiarkan aku, sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau? Ya penjaga manusia, mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku, dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Amin. Firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema berbicara kepada Allah. Berbicara adalah satu bagian komunikasi untuk menyampaikan sesuatu yang diinginkan seseorang kepada lawan bicara.
Apakah kepada sesama? Terlebih kepada Tuhan. Ayub mengungkapkan isi hatinya dalam bacaan ini, mencoba berbicara kepada Allah dalam perasaan, dalam keadaan, dalam penderitaan yang dialaminya. Ayub merasakan bahwa ketika berbicara dengan penuh perasaan, dengan penuh kejujuran kepada Allah, dengan segala hal yang dialaminya, dalam perasaan ketidakadilan, dalam perasaan penolakan, dalam perasaan keraguan-raguan, dalam perasaan tidak menentu yang dialami. Bahkan dalam ungkapan ini, Ayub merasakan dan betul-betul menaruh harapan hanya kepada Tuhan saja. Bagaimana kasih Tuhan dinantikan, diharapkan oleh Ayub. Kita bisa bandingkan ayat 16 sampai ayat 19, bahwa sekalipun Ayub mendambakan, Allah mengungkapkan kasih kepadanya. Namun dalam banyak hal, Ayub merasakan bahwa memang sangat penting Ayub bercakap-cakap dengan Tuhan, mengungkapkan segala yang dialaminya kepada Tuhan saja. Karena Ayub percaya Tuhanlah tempatnya menaruh harapan, mengungkapkan segala perasaannya. Perasaan keputusasaan, perasaan ketidakmampuan menghadapi hidup lagi, perasaan jemu, perasaan ingin mati, perasaan mau menghilangkan beban yang dialami dan dirasakan oleh dirinya, karena ia tahu orang percaya yang mengalami pencobaan, mengalami penderitaan yang sangat berat, sepatutnya lah mengungkapkan semua perasaannya secara jujur, secara terbuka kepada Allah di dalam doa. Bahwa berbicara kepada Allah dari hati yang paling dalam tentang perasaan, tentang kepedihan, tentang kesedihan, dalam kepasrahan kepada Allah. Kita bisa membandingkan dengan sikap Hana dalam mencurahkan perasaannya kepada Tuhan dalam kesusahan dan sakit hati yang dialaminya. 1 Samuel pasal 1 ayat 13 sampai ayat 16. Tuhan kita Yesus Kristus mempersembahkan doa, membawa segenap kehidupan dan permohonan dengan ratap tangis kepada Tuhan, dengan keluhan kepadanya dalam keberadaan yang dialami ketika hendak menjalani jalan salib, dalam perasaan yang dialaminya. Kita bisa bandingkan Injil Matius pasal 27 ayat 46. Sehingga wajarlah jika setiap orang berbicara kepada Allah, mengungkapkan perasaannya kepada Allah dalam keberadaan yang dialami, terlebih dalam penderitaan, terlebih dalam keputusasaan, terlebih dalam beban yang berat, pada saat sudah tidak mampu lagi melewati semua itu. Sikap Ayub yang sangat tepat, sangat baik, berbicara kepada Allah dalam keberadaan yang dialaminya, menjadi contoh, menjadi teladan yang sangat berarti bagi kita. Seperti apa kita berbicara kepada Allah, mengungkapkan perasaan kita dalam segenap hidup yang Tuhan perkenankan bagi kita. Setidaknya kita belajar bahwa ketika dalam penderitaan, dalam
menjalani hidup ini. Tuhanlah sandaran, Tuhanlah tempat menaruh harapan, mengungkapkan segala isi hati hanya kepada Tuhan saja. Bahwa tidak ada jalan yang lain, tidak ada tempat yang lain untuk membawa semua itu. Hanyalah kepada Tuhan saja. Mari berbicara kepada Allah dari hati ke hati, membawa segenap hidup, membawa setiap hal yang kita alami. Tidak ada tempat yang lain selain kepadanya saja. Kita bisa memakai dan mengungkapkan semua itu kepada teman, sahabat, keluarga, atau orang-orang terdekat. Namun yang sangat penting, berbicara kepada Allah, membawa segenap kehidupan, membawa segenap persoalan. Niscaya Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menolong. Sehingga jangan membiarkan persoalan kita menekan kehidupan ini, sehingga membawa kita menjadi putus asa dan tak mampu menjalani hidup ini. Karena dengan membawa perasaan kita, mengungkapkan kepada Tuhan, maka dalam iman kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan menyelesaikan seluruh persoalan. Hanya di dalam Tuhan saja. Nantikanlah kasih dan pertolongan di dalamnya melalui kuasa dan kasih-Nya. Karena Dia adalah Allah yang mengasihi, Allah yang peduli, yang tidak pernah jauh dalam seluruh hidup kita. Dia hanyalah sejauh doa. Mari berdoa kepadanya dalam seluruh hidup ini. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami tak henti datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur, membawa seluruh hidup kami dalam sukacita, dalam duka cita. Karena kami tahu, karena kami yakin dan percaya, Tuhanlah naungan kami, Tuhanlah kekuatan kami. Kami telah membaca firman-Mu. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami tahu dan kami yakin dengan firman-Mu menuntun kami menjalani hidup ini. Dengan firman-Mu memberi kekuatan kepada kami. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan, kami dimampukan untuk membawa segenap hidup hanya padamu saja. Kami berserah kepadamu Tuhan, untuk hidup yang Tuhan perkenankan. Berkatilah kami ya Tuhan, secara pribadi, dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam hidup bersama dengan saudara-saudara kami, di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Biarlah dengan hidup yang Tuhan perkenankan, kami belajar untuk berserah hanya padamu saja. Mampukan kami ya Tuhan. Biarlah kedamaian-Mu dialami semua bangsa-bangsa di dunia ini. Dialami oleh semua masyarakat dan rakyat Indonesia. Sehingga kami terus bersukacita atasnya. Demikian kasih dan setia-Mu Tuhan. Menyertai pemimpin kami. Menyertai pemerintah kami. Sehingga kekuatan kemampuan dianugerahkan kepada mereka. Layakkan kami menghampiri-Mu senantiasa. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.